pertemuan 4 akan membahas tentang ekonomi sektor publik yang dibagi dalam 3 subbab materi. Yang pertama, eksternalitas, kedua, barang publik dan sumber daya milik bersama, dan ketiga, rancangan sistem pajak. Yang pertama adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan atau kondisi orang lain. Jika dampaknya merugikan, maka itu disebut dengan eksternalitas negatif. Dan jika dampaknya menguntungkan, maka itu disebut dengan eksternalitas positif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah perusahaan menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dan contoh dari eksternalitas positif adalah pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung antik, karena orang-orang yang melihatnya dapat merasakan kesenangan atau sensasi sejarahnya yang menyenangkan. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan limbah atau polusi akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh biaya pencegahan pencemaran dan biaya sosial yang ditanggung masyarakat akibat dampak pencemaran. Akibatnya, harga jual produk menjadi tinggi dan kuantitas produksi berkurang. Yang kedua adalah barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang dikategorikan menjadi 3. Pertama adalah barang pribadi atau swasta, yaitu barang yang memiliki sifat eksludabilitas dan bersaingan. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak memiliki sifat eksludabilitas dan tidak bersifat bersaingan. Artinya, semua orang bebas menggunakannya untuk publik tanpa bisa dicegah oleh orang lain, dan jika seseorang menggunakannya atau memanfaatkannya, hal itu tidak menghalangi peluang untuk orang lain juga melakukannya. Barang publik yang penting adalah yang pertama, pertahanan nasional. Pemerintah Indonesia menganggarkan ratusan bahkan triliun rupiah setiap tahun untuk mempertahankan negara dari ancaman asing, termasuk pengadaan alat utama, sistem pertahanan, dan pembangunan pos perbatasan. Yang kedua adalah riset pengetahuan dasar. Penemuan ilmiah baru seperti rumus matematika berfungsi sebagai barang publik karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang ketiga adalah pengentasan kemiskinan. Program pemerintah membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dibiayai melalui pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup. Yang berikutnya adalah sumber daya milik bersama, yaitu barang-barang yang tidak memiliki sifat eksludabilitas dan bersifat bersaingan. Artinya, semua orang bebas untuk memanfaatkan barang tersebut, dan jika seseorang memanfaatkannya, hal itu tidak menghalangi peluang untuk orang lain juga melakukan hal yang sama. Pemerintah perlu mengatur sumber daya bersama untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Contohnya adalah yang pertama, air dan udara bersih. Polusi dari eksploitasi dapat merugikan masyarakat sehingga regulasi dan pajak diperlukan untuk mengurangi pencemaran. Kedua adalah cadangan minyak bawah tanah. Pengemburan minyak oleh milik tanah dapat menyebabkan eksternalitas negatif. Pemerintah harus memastikan pemanfaatan yang efisien dan adil. Yang ketiga adalah jalan raya. Kemacetan memerlukan solusi seperti pembangunan jalan tol dan pengenaan pajak kendaraan untuk mendorong pembangunan transportasi publik yang lebih baik. Yang berikutnya adalah rancangan sistem pajak. Rancangan sistem pajak adalah proses merancangkan dan mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efisien untuk negara dan suatu daerah. Tujuannya adalah yang pertama, menerima pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong perilaku ekonomi. Prinsip dasar rancangan sistem pajak. Yang pertama adalah keadilan. Pajak dibagi adil sesuai kemampuan ekonomi pajak. Yang berikut, biaya pengumpulan pajak harus minimal, peraturan pajak harus jelas dan mudah dipahami, sistem pajak harus stabil untuk memberikan kepastian hukum. Unsur utama dalam rancangan sistem pajak mencakup subjek pajak, objek, tarif, basis, dan prosedur pemungutan. Jenis-jenis pajak meliputi pajak pendapatan, properti, pajak perdagangan, dan pajak khusus. Berikutnya adalah tentang tantangan rancangan sistem pajak. Yang pertama, banyak wajib pajak yang berusaha menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya. Yang kedua, sistem pajak harus terus disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan baru akan administrasi pajak. Pertemuan kelima tentang perilaku perusahaan dan organisasi industri. Biaya produksi. Tujuan dari pembentukan sebuah perusahaan adalah mendapatkan atau memaksimalkan laba. Laba adalah total keuntungan bersih. Rumus laba sama dengan pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Biaya sebagai biaya oportunitas. Biaya oportunitas mencakup semua hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Dalam menganalisis perilaku sebuah perusahaan, penting untuk menghitung semua biaya oportunitas dalam proses produksi. Biaya eksplisit, biaya yang terlihat, seperti biaya bahan baku, biaya transportasi, dan biaya gaji.
Kemudian biaya implisit ini termasuk biaya oportunitas di mana keputusan untuk membuat suatu produk dapat menghilangkan kesempatan untuk membuat produk lain. Biaya modal sebagai biaya oportunitas. Salah satu biaya implisit yang dihadapi oleh hampir semua pebisnis adalah biaya oportunitas yang terkandung dalam modal finansial yang telah diinvestasikan ke dalam bisnis. Kemudian jenis-jenis biaya yang pertama adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek meskipun terjadi perubahan tingkat produksi seperti contoh sewa gedung pabrik, biaya depresiasi mesin, gaji karyawan tetap. Biaya tetap dibagi menjadi dua, yaitu biaya total adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama produksi jumlah barang tertentu. Kemudian biaya tetap rata-rata yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk produksi per unit. Yang kedua biaya variabel yaitu biaya yang berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat produksinya. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya energi. Biaya variabel terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel total adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama produksi barang dan jumlah tertentu. Kemudian biaya variabel rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Yang ketiga adalah biaya total, yaitu jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Seperti rumus biaya totalnya adalah TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. Yang keempat adalah biaya rata-rata, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit barang. Ketika produksi meningkat, jumlah barang yang dihasilkan meningkat, biaya rata-rata cenderung menurun hingga mencapai titik terendah pada tingkat produksi tertentu. Dan jika produksi ditingkatkan lagi setelah mencapai titik rendah, biaya rata-rata akan mulai meningkat kembali. Dengan kata lain, ada hubungan antara jumlah produksi dan biaya rata-rata yang dihasilkan. Yang kelima adalah biaya marginal. Biaya marginal adalah perubahan dalam biaya total ketika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal menunjukkan tambahan atau pengurangan biaya yang terjadi ketika produsen meningkat atau mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Perusahaan dalam pasar kompetitif. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna, yang pertama terdapat banyak pembeli dan penjual, yang kedua barang yang dijual sama, yang ketiga barang tersebut umumnya dapat diproduksi oleh perusahaan lain, yang keempat perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar. Pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna adalah price taking, yaitu tidak ada pihak yang mendominasi dalam harga dan mereka menerima harga yang sudah ditetapkan. Total pendapatan pada perusahaan kompetitif, total revenue sama dengan P dikali Q, average revenue sama dengan TR dibagi Q sama dengan P, marginal revenue delta TR sama dengan delta Q, dengan Q sama dengan jumlah barang, P sama dengan harga, TR atau total revenue sama dengan total pendapatan. Maksimalkan laba atau profit. Memaksimalkan laba berarti menentukan jumlah produk yang harus diproduksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan tertinggi. Ketika pendapatan meningkat, biaya juga cenderung naik. Jika pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal, perusahaan sebaiknya meningkatkan jumlah produksi. Perusahaan mengalami shutdown ketika menghentikan produksi sementara karena pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya variabel. Hal ini terjadi saat harga lebih rendah dari biaya variabel rata-rata. Dalam kondisi ini, perusahaan tetap menanggung biaya tetap, tetapi menghentikan operasional untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Shutdown memungkinkan perusahaan untuk bertahan hingga situasi pasar membaik, tanpa menanggung kerugian dari produksi yang tidak menguntungkan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk dan keluar dari pasar. Ketika ada profit, banyak perusahaan akan masuk sehingga penawaran meningkat. Akibatnya harga turun dan profit berkurang. Dan ketika ada kerugian, banyak perusahaan akan keluar sehingga penawaran menurun. Akibatnya harga naik dan profit meningkat. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Yang pertama adalah pengertian monopoli. Monopoli adalah kondisi di pasar di mana hanya ada satu penjual. Penjual ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga, barang, atau jasa yang dijualnya. Pada pasar monopoli, penjual adalah price maker atau penentu harga, dan pada pasar kompetitif, penjual adalah price taker atau mengikuti harga pasar. Dengan kata lain, dalam monopoli, penjual dapat mengatur harga sesuai keinginannya, sedangkan dalam pasar kompetitif, penjual tidak bisa menentukan harga dan harus menerima harga yang berlaku di pasar. Ada 3 penyebab terjadinya pasar monopoli.
Yang pertama adalah satu perusahaan menguasai sumber daya penting yang diperlukan untuk produksi sehingga tidak ada kompetitor lain yang dapat masuk ke dalam pasar. Yang kedua adalah pemerintah memberikan izin khusus kepada satu perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu, menghalangi perusahaan lain untuk bersaing. Yang ketiga, produksi menjadi lebih efisien dengan hanya satu produsen, mengurangi biaya yang biasanya meningkat jika banyak perusahaan beroperasi dalam pasar yang sama. Harga dan produksi optimal. Meskipun pasar monopoli memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, mereka tetap terpengaruh oleh hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang terjual. Untuk memaksimalkan profit atau laba, pasar monopoli menentukan harga dan jumlah produksi pada titik di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Pasar monopoli berusaha memaksimalkan laba dengan memproduksi pada tingkat di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Setelah menentukan kuantitas produksi, perusahaan memilih harga berdasarkan permintaan pasar. Berbeda dengan perusahaan pada pasar kompetitif, monopoli dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pendapatan marginal sehingga harga produk melebihi biaya marginal. Hal ini memungkinkan monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan, AR sama dengan MR sama dengan P. Dalam pasar monopoli, karena bisa menentukan harga kurva, maka AR pasar monopoli sama dengan kurva demand atau permintaan. Sebagai satu-satunya produsen di pasar, perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan yang menurun untuk produknya. Ketika monopoli meningkatkan produksi satu unit, harga produknya akan turun, yang mengakibatkan penurunan total pendapatan dari semua unit yang terjual. Oleh karena itu, pendapatan marginal perusahaan monopoli selalu rendah daripada harga produknya. Kelebihan monopoli. Harga di pasar monopoli cenderung stabil karena tidak adanya persaingan. Stabilitas harga ini memudahkan konsumen dalam menganggarkan biaya dan memprediksi laba. Selain itu, perusahaan monopoli dapat dengan mudah mengembangkan skala ekonomi sehingga mereka mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian kekurangan pasar monopoli yaitu konsumen memiliki sedikit pilihan karena hanya ada satu perusahaan di pasar. Sulit untuk menentukan produk pengganti sehingga jika produsen mengalami masalah, konsumen akan dirugikan. Selain itu, harga barang dapat berubah sewaktu-waktu. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia, yang pertama PT Perusahaan Listrik Negara, yang kedua Perusahaan Daerah Air Minum, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Bulog sebagai penyedia beras, dan PT Pertamina. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. Pemerintah dapat mengatasi efisiensi perilaku monopoli tersebut dengan cara pemerintah membuat regulasi harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli agar tidak membebankan masyarakat. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli terdiri dari beberapa perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi harga pasar. Produk yang ditawarkan bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku satu perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lain dalam industri tersebut. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama, pasar oligopoli terdiri dari sekitar 10 perusahaan atau lebih sedikit, biasanya sekitar 2-10 perusahaan. Kekuatan perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi yang menunjukkan beberapa persen output dalam pasar oligopoli dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dominan. Contohnya, jika rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah 60%, maka 60% output dalam industri dikuasai oleh 4 perusahaan tersebut. Yang kedua, pasar oligopoli sering kali memiliki produk yang homogen atau terdiferensiasi. Bentuk persaingan antar perusahaan, harga dan non-harga adalah termasuk pelayanan pasca jual dan iklan untuk meningkatkan citra perusahaan dan merek. Yang ketiga, keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Interaksi antar perusahaan dalam industri oligopoli dapat memicu strategi bisnis yang kompleks. Yang keempat, kompetisi non-harga dalam pasar oligopoli meliputi pelayanan pasca jual, iklan, dan upaya untuk membentuk citra positif terhadap perusahaan dan merek. Tujuan utama adalah mempengaruhi perilaku konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikutnya adalah contoh perusahaan dalam pasar oligopoli yang ada di Indonesia. Yang pertama, industri rokok seperti PT HM Sempurna dan PT Gudang Garam.
Yang kedua, industri otomotif seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain. Yang ketiga, industri semen seperti PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, PT Tiga Roda. Yang keempat, industri layanan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan IM3. Yang berikutnya, industri layanan penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citylink. Yang berikutnya, industri sistem operasi smartphone seperti Apple dan Google. Yang berikutnya, industri air mineral seperti Aqua dan Le Mineral. Yang berikutnya, industri layanan ojek online seperti Gojek dan Grab. Industri laptop seperti Asus, Acer, Lenovo, dan HP. Industri mie instan seperti Indomie, mie sedap, dan Supermie. 3. Persaingan pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak konsumen dan produsen yang menawarkan produk serupa tetapi berbeda dalam kualitas, bentuk, dan ukuran. Meskipun setiap produsen hanya menjual satu jenis produk, mereka menciptakan variasi yang memungkinkan konsumen memilih sesuai preferensi mereka. Dalam pasar ini, konsumen merasakan perbedaan dan ciri khas dari setiap produk, memberikan keuntungan bagi mereka dalam memilih barang yang terbaik. Monopolistik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, terdapat banyak penjual yang bersaing untuk menarik konsumen yang sama. Yang kedua, setiap perusahaan menghasilkan produk yang sedikit berbeda, sehingga mereka bukan penerima harga, tetapi pembuat harga dengan masing-masing menghadapi kurva permintaan yang menurun. Yang ketiga, perusahaan dapat masuk atau keluar pasar tanpa hambatan, sehingga jumlah perusahaan akan menyesuaikan hingga laba ekonomis mencapai nol. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Kekurangannya, memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir. Contoh dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, perusahaan air mineral seperti Aqua dan Le Mineral memiliki ciri khas masing-masing seperti kemasan, kualitas, dan ukuran yang membedakan produk mereka. Kemudian di sektor sepatu, merek seperti Adidas, Fila, dan Nike memproduksi sepatu olahraga dengan desain dan keunggulan yang berbeda, memungkinkan konsumen memilih sesuai preferensi mereka. Yang ketiga, dalam penerbitan buku, meskipun genre yang ditawarkan serupa, setiap penerbit memiliki penulis yang berbeda dengan tema dan penggemarnya masing-masing. Itu memberikan konsumen kebebasan untuk memiliki buku sesuai dengan keinginan mereka. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang ekonomi pasar tenaga kerja. Pasar faktor produksi. Jenis pekerjaan menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima. Ada pekerjaan dengan bayaran tinggi dan ada yang rendah. Dalam ekonomi, permintaan dan penawaran menentukan harga yang dibayarkan kepada pekerja. Faktor produksi adalah sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, dan modal. Misalnya, perusahaan komputer menggunakan tenaga kerja pemrogram, ruang kantor, dan peralatan. Permintaan terhadap faktor produksi adalah permintaan turunan atau derived demand. Artinya permintaan untuk faktor produksi ditentukan oleh keputusan perusahaan untuk memproduksi barang. Contohnya, perusahaan yang merekrut pemrogram untuk membuat perangkat lunak. Permintaan tenaga kerja. Perusahaan kompetitif yang ingin memaksimalkan laba akan merekrut tenaga kerja hingga nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Nilai produk marginal adalah tambahan pendapatan yang dihasilkan dari satu unit tenaga kerja tambahan. Penyebab dari pergeseran kurva permintaan tenaga kerja yaitu yang pertama, harga output. Ketika harga output berubah, nilai produk marginal juga berubah sehingga kurva permintaan tenaga kerja bergeser. Misalnya, jika harga apel naik, nilai produk marginal pemetik apel meningkat dan permintaan tenaga kerja pun meningkat. Sebaliknya, penurunan harga apel akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja yang pada gilirannya meningkatkan nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, penawaran faktor produksi lainnya. Ketersediaan faktor produksi lain dapat mempengaruhi produk marginal. Misalnya, jika harga bahan baku naik dan produksi menurun, ini dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Kemudian, pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang miring ke atas menunjukkan bahwa kenaikan upah mendorong pekerja untuk meningkatkan jumlah jam kerja yang ditawarkan. Namun, karena waktu terbatas, tambahan jam kerja mengurangi waktu bersantai. Penyebab pergeseran kurva penawaran tenaga kerja yang pertama, perubahan selera.
Perubahan norma sosial seperti semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah meningkatkan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perubahan kesempatan alternatif. Penawaran kerja dipengaruhi oleh peluang di pasar lain. Misalnya, jika upah pemetik buah pir meningkat, pemetik buah apel mungkin beralih pekerjaan. Yang ketiga, imigrasi. Perpindahan pekerja dari daerah atau negara baru dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja di lokasi baru dan mengurangi di lokasi asal. Penyebab produktivitas serta upah antar negara dan antar waktu begitu bervariasi. Yang pertama itu modal fisik. Pekerja yang menggunakan peralatan modern cenderung menghasilkan output yang lebih baik. Yang kedua modal manusia. Pekerja yang terdidik dapat memproduksi lebih banyak. Yang ketiga pengetahuan teknologi. Akses ke teknologi canggih meningkatkan produktivitas pekerja. Pendapatan dan diskriminasi. Kesenjangan pendapatan di Indonesia terlihat dari perbedaan besar antara profesi yang dibayar rendah, bahkan di bawah upah minimum, dan yang dibayar tinggi berkali-kali lipat. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup, dengan sebagian orang tinggal di rumah mewah dan lainnya berdesakan di transportasi umum. Menurut teori neoklasik, besaran pembayaran untuk faktor produksi bergantung pada penawaran dan permintaan. Permintaan tenaga kerja mencerminkan produktivitas marginalnya. Dalam kondisi equilibrium, upah yang diterima pekerja setara dengan nilai kontribusi marginalnya terhadap produksi barang dan jasa. Faktor penentu upah equilibrium. Yang pertama, perbedaan pengimbangan. Perbedaan pengimbangan menjelaskan variasi upah berdasarkan karakteristik pekerjaan. Upah untuk pekerjaan yang mudah, menyenangkan, dan aman cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang sulit, membosankan, dan berbahaya. Berikut adalah beberapa contoh perbedaan pengimbangan. Yang pertama, pekerja tambang dibayar lebih tinggi karena bekerja di lingkungan yang kotor dan berbahaya. Yang kedua, pekerja malam mendapat imbalan yang lebih besar dibandingkan pekerja siang sebagai kompensasi atas pola hidup yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, dosen. Meskipun memiliki pendidikan yang sama dengan pengacara atau dokter, gaji mereka lebih rendah karena mendapatkan kepuasan batin dari pekerjaan mereka. Yang kedua, modal manusia. Modal manusia merujuk pada investasi dalam pendidikan dan keterampilan. Pekerjaan yang lebih banyak modal manusia seperti lulusan universitas biasanya memperoleh pendapatan lebih tinggi daripada pekerja dengan lulusan SMA bahkan di bawahnya. Yang ketiga, kemampuan, upaya, dan kesempatan. Tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh kemampuan, upaya, dan kesempatan meskipun sulit diukur. Variabel terukur seperti lama sekolah dan pengalaman juga berperan dalam menentukan upah. Yang keempat, pandangan alternatif terhadap pendidikan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal kemampuan kepada perusahaan. Jika benar, peningkatan pendidikan tidak selalu berarti kenaikan upah secara keseluruhan. Kajian ekonom mengenai diskriminasi. Pengukuran tingkat diskriminasi dalam pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan rata-rata upah antar kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Diskriminasi terjadi ketika individu dengan kualifikasi serupa dibayar berbeda tanpa alasan produktivitas yang jelas. Misalnya, pekerja berkulit hitam sering menerima gaji lebih rendah dibandingkan dengan pekerja berkulit putih. Dalam pasar kompetitif, perusahaan non-diskriminatif dapat merekrut pekerja dengan upah lebih rendah sehingga membatasi dampak diskriminasi pada upah di pasar tenaga kerja. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Analisis distribusi pendapatan penting untuk memahami ketidaksetaraan ekonomi. Faktor-faktor seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebijakan ekonomi berkontribusi pada ketidaksetaraan ini yang berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Indeks Gini sering digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan, sementara visualisasi data membantu memahami perubahan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis komoditas yang memengaruhi garis kemiskinan seperti beras dan rokok penting untuk merancangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Pemahaman ini mendukung upaya perbaikan ekonomi di suatu negara. Terima kasih.